never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Yani Falfaruk dari kelas manajemen 18 pagi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang manajemen persediaan atau inventory management. Jadi, tujuan utama dari sebuah perusahaan itu adalah memperoleh laba seoptimal mungkin dan mengawasi berjalannya serta berkembangnya perusahaan tersebut. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan adalah mengadakan penilaian terhadap persediaan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan karena persediaan bagi kebanyakan perusahaan adalah modal kerja yang paling penting di dalam perusahaan tersebut, di mana prosedurnya terus-menerus mengalami perubahan dan perputaran tentunya. Kemudian langsung saja kita masuk ke definisi, masuk ke pengertian apa itu persediaan dan apa itu manajemen persediaan. Yaitu menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi, manajemen persediaan itu ada 3 unsur. Yang pertama tersedia untuk dijual. Yang kedua dalam proses produksi, dan yang ketiga adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan ataupun suplai untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Itu tadi tiga pengertian atau 3 pengertian pokok unsur manajemen persediaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Persediaan mempunyai arti atau peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Tentunya persediaan barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli atau dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Penjualan barang dagangan merupakan sumber utama penghasilan bagi perusahaan, karena sebagian besar sumber perusahaan tertanam dalam persediaannya. Begitu juga dengan jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan itu dibagi ada 2 kategori. Yang kategori pertama, jenis persediaan menurut fungsinya. Di kategori ini juga ada 3 unsur atau 3 macam. Pertama adalah backstock atau low size inventory. Bentar ya, dan kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi membahas tentang jenis-jenis persediaan. Jadi persediaan itu terdapat di dalam perusahaan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, persediaan menurut fungsinya. Jenis persediaan menurut fungsinya. Di dalam persediaan ini, menurut fungsinya ini juga terdapat 3 unsur. Yang pertama ataupun 3 macam ya. Yang pertama adalah backstock atau low size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang besar yang dibutuhkan pada saat itu juga. Jadi kita memberi persediaan untuk melakukan produksi pada saat itu juga, atau untuk dijual kembali untuk saat itu juga. Dan yang kedua fluctuation stock atau persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan.
Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Apabila tingkat permintaannya menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap, dan fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan yang dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. Yaitu ya. Jadi untuk menghadapi permintaan konsumen yang dapat diramalkan, maka perusahaan tersebut menyediakan persediaan stok yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun atau menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Jadi misalkan dalam 1 tahun ada 2 musim, atau misalkan event seperti mungkin hari raya atau kemerdekaan, yang pada saat itu permintaan konsumen itu sangat banyak. Jadi persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu juga harus menyediakan stok yang banyak untuk menutupi, untuk menyanggupi, untuk menerima dari permintaan konsumen tersebut, untuk menyanggupi begitu. Kemudian yang kedua tadi itu jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Yang pertama, persediaan dalam bahan baku, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan untuk proses produksi. Jadi barang-barang tersebut digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, persediaan bagian dari produksi atau part yang dibeli, yaitu persediaan barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung tanpa melalui proses produksi selanjutnya. Ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap atau supply stock. Yang ketiga, yaitu persediaan barang-barang atau bahan baku yang diperlakukan dalam proses produksi, yang diperlukan maksudnya, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, misalkan alat-alat atau bahan-bahan ataupun mesin-mesinnya itu ya, persediaannya. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir, persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses, works in process atau progress, yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu masuk ke alasan memiliki persediaan. Mengapa perusahaan tersebut harus mempunyai persediaan yang bagus, harus memiliki manajemen persediaan. Begini. Jadi secara umum, alasan untuk memiliki persediaan, alasan perusahaan tersebut harus memiliki manajemen persediaan yang baik. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan biaya penyimpanan. Yang
Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen, misalnya menepati tingkat pengiriman dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibatnya mungkin ada kerusakan mesin, kemudian kerusakan komponen yang lain, komponennya. Yang C, yang ketiga, tidak tersedianya komponen. Ketika tidak tersedia komponen, maka persediaan akan menutupinya. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya juga kurang pahami. Kemudian yang D, pengiriman komponen yang terlambat. Persediaan harus menutupinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi tadi ya alasan persediaannya, kenapa perusahaan harus memiliki manajemen persediaan yang baik. Itu alasan yang keempatnya adalah untuk menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang kelima, untuk memanfaatkan diskon. Ketika ada diskon, maka perusahaan tersebut harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk misalkan untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar tentunya. Dan yang keenam, untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Misalkan ini kondisi pandemi ya. Pandemi harganya melonjak tinggi, maka sebelum pandemi perusahaan itu baik, perusahaan itu tepat ketika menyediakan persediaan yang jumlahnya cukup banyak untuk menghadapi pandemi seperti ini, ketika barang-barang atau bahan-bahan semuanya harganya melonjak naik drastis. Kemudian tujuan manajemen persediaan itu adalah pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Misalkan safety stock, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Kemudian yang kedua, memberi waktu luang untuk pengolahan produksi dan pembelian. Jadi waktu luang itu maksudnya produksi dan pembeliannya itu sudah terjadwal, tidak mendadak seperti itu. Jadi ketika ada permintaan dari konsumen, persediaan itu masih ada. Jadi tidak langsung mencari bahan dan produksinya langsung, gitu tidak. Tapi sudah dimanajemen sedemikian rupa, ketika ada pemesanan datang atau orderan datang, maka persediaannya tetap berjalan teratur, normal. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi perubahan dan permintaan penawaran. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, perusahaan dalam melakukan pelaporan mengenai persediaan sangat penting bagi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan persediaan merupakan salah satu dari berbagai unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus-menerus diproduksi dan dijual. Oleh karena itu, sistem akuntansi itu sendiri harus dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga tidak mengalami hal-hal yang mengganggu jalannya operasi perusahaan. Pelaporan persediaan yang teliti dan relevan dianggap vital untuk memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan persediaan, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besarnya laba perusahaan yang diperoleh. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi,
manajemen persediaan itu sangat penting karena untuk mengatur persediaan dari tiga fase dari perusahaan itu sendiri. Maaf belibet, ini juga suaranya nggak enak, lagi serak, lagi batuk. Itu tadi ya, menurut saya pribadi, manajemen persediaan itu mengatur tiga fase dari perusahaan itu. Pertama itu input ataupun barang yang masuk ke perusahaan. Kemudian yang kedua proses produksi, baik itu produksi barangnya ataupun elemen-elemen yang diperlukan seperti mesin, tenaga kerja, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang ketiga proses itu penjualan ataupun outputnya lah, penjualannya itu di manajemen sedemikian rupa persediaannya, sehingga selang beberapa waktu atau berjalannya perusahaan itu nanti ya bisa dinilai apakah manajemen persediaannya, apakah manajemen perusahaan itu berjalan dengan baik atau justru menurun. Di situ nanti akan terlihat bagaimana fungsi dari manajemen persediaan itu, kenapa sangat diperlukan bagi perusahaan, karena hal itu juga tidak menutup kemungkinan juga untuk menutup apabila ada komponen seperti mesin ataupun tenaga kerja yang misalkan mogok atau mesin yang rusak, juga akan tertutupi dengan manajemen persediaan yang baik itu sendiri. Oke, cukup ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen persediaan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya Hanif Alfaruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.